Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah. Usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga semua ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kami ingin mengingatkan diri kami khususnya dan pada kita semua, pentingnya kita berbuat karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kita ingatkan bahwa kalau kita berbuat bukan karena Allah, bukan karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi berbuat karena ridha sesama, mengharapkan balasan dari sesama, maka cepat atau lambat kita pasti akan berhenti berbuat. Apa yang biasa saya sampaikan bahwa ketika kita berharap sesuatu dari sesama, maka paling yang diberikan adalah 2 jempol. Luar biasa. Dan terkadang kita masih satu majelis dengan orang yang memberikan 2 jempol, yang mengatakan luar biasa itu, belum berpisah, sudah turun jempolnya. Bahkan sudah berubah. Nah, orang yang berharap mendapatkan balasan dari sesama, lalu balasannya seperti ini, yakin dan percaya dia pasti berhenti. Nah, oleh karena itu, kita mendasari apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan berharap balasan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dalam semua bentuk amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita kerjakan, termasuk dalam pengumpulan bantuan untuk saudara-saudari kita di Palestina. Dan mereka masih sangat membutuhkan bantuan itu. Dan banyak kita dengarkan, minimal dengan doa. Mungkin ada di antara kita yang membaca atau mendengar apa yang disampaikan oleh
saudara kita yang ada di sana, orang Indonesia, Muhammad Hussein. Bahwa keberadaan kita khususnya di subuh hari meramaikan, memakmurkan masjid, kemudian berdoa, itu lebih hebat dan itu lebih dibutuhkan. Nah, sehingga mari kita mendasari apa yang kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radhiyallahu bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa askhata alaihin nas." Wa radiya anhu nas. Wa arda anhu nas. Siapa yang berbuat karena ridha Allah Subhanahu wa taala, meskipun semua orang tidak senang, tidak suka, benci, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang yang tadinya tidak senang itu menjadi ridha. Sebaliknya, wa man radiyan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Siapa yang berbuat untuk membuat orang senang dengan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya dan akan membuat orang-orang yang tadinya senang menjadi tidak senang. Artinya, kalau kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang lain tidak suka, maka Allah akan suka, senang kepada kita dan Allah akan membuat orang-orang yang tidak senang tadi menjadi senang. Sebaliknya, kalau kita berbuat untuk menyenangkan orang, padahal apa yang kita lakukan membuat Allah murka, maka Allah murka kepada kita dan Allah akan membuat orang yang tadinya senang menjadi murka. Nah, sekali lagi, mari kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang terbaik untuk kita. Contoh yang terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik untuk kalian. Liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan tetap berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan yang banyak.
wa ma zadahum illa imana wa taslima. Dan tidaklah menambah dari apa yang mereka lakukan itu kecuali keimanan dan keislaman. Nah, ayat ini, maaf, Al-Ahzab 21 ya. Jadi wa dzakarallaha katsira. Dan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan yang banyak. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Ahzab. Kita tahu surah Al-Ahzab namanya surah sekutu. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy bersekutu dengan banyak kelompok untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ahzab ini juga biasa disebut perang Khandaq, perang parit, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat, dan di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut menggali parit dan ada satu bongkahan besar yang tidak bisa dipecahkan oleh sahabat, Nabi turun tangan, memukul dan terpercik api dari batu itu begitu kerasnya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira bahwa Romawi pasti kalah. Dan disebutkan dua superpower pada waktu itu disebut oleh Nabi. Semuanya akan kalah. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabar menghadapi itu. Meskipun sebahagian dari mereka tidak berharap bertemu dengan Ahzab. Kenapa? Pasukan Ahzab pada waktu itu 10.000. Itu yang dari Mekah, belum yang ada di Madinah. Yang kemudian nanti bersatu. Sementara orang Madinah cuma 3.000 orang. Yang pernah kita katakan bahwa ada sebahagian saudara kita yang nyinyir mengatakan bahwa kalau masih lemah, tidak usah melawan. Ya. Itu kata mereka tentang perang Palestina hari ini. Yang badai Al-Aqsa itu. Topan Aqsa. Yang membuat sampai sudah lebih 1 bulan, Pak ya. Orang Palestina dibombardir. Saya mengatakan bahwa kalau ini yang kita dengar, maka tidak terjadi perang, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, bahkan perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Yang mana kita tahu bahwa di perang Mu'tah ada 3 sahabat besar yang gugur mempertahankan Zaid bin Harithah sebagai panglima pertama. Setelah gugur, rayah itu, bendera itu diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sampai kedua lengannya putus dan dijepit di dadanya. Panji. Yang menurut riwayat, ada musuh yang membelah tubuh dari Ja'far bin Abi Thalib.
radhiyallahu anhu. Lalu kemudian panji itu diambil oleh Abdullah bin Rawahah yang juga syahid. Kenapa? Perbandingannya luar biasa. 3.000 banding 200.000. Dengan tentara yang terlatih. Alat perang yang lengkap. Superpower pada waktu itu. Romawi. Yang pada waktu itu ada sebahagian sahabat yang ragu. Tapi Abdullah bin Rawahah mengatakan bahwa ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Kita semua berharap surga. Sehingga dalam lanjutan ayat di surah Al-Ahzab tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Falamma ra'al ahzab falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, dan ketika orang-orang beriman itu melihat ahzab, musuh dari sekutu ini, kelompok yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Mereka tidak mau balik. Tapi jawabannya, ucapannya, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan sungguh benar janji Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Dan tidak ada tanggapan mereka kecuali lebih menambah keimanan dan keislaman mereka. Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang disampaikan oleh Abdullah bin Rawahah kepada sahabat-sahabat yang mulai melihat bagaimana yang dihadapi. Tapi mereka berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap berzikir. Seperti apa yang diperlihatkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang terkena bom. Yang tiap saat menunggu kedatangan kematian itu. Dalam keadaan terluka, dia menyampaikan kepada anaknya, qul alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Kasih keras, alhamdulillah. Luar biasa. Sementara kita yang aman-aman saja, yang tenang-tenang saja, berbuatnya untuk siapa? Kita berbuat untuk diri kita sendiri. Kita berbuat untuk orang. Kita berbuat untuk berharap dari orang. Dan sebagainya. Yang kemudian setelah tercapai apa yang dia inginkan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat ini juga menjadi pelajaran buat kita. Dicatat. Dilihat sebentar, dibaca kembali. Al-Ahzab ayat 21-22. Yang mudah-mudahan menjadi penggugah buat kita untuk senantiasa berbuat karena Allah dan berharap balasan akhirat. Bukan berharap balasan sesama. Karena tadi sudah dibaca di awal. Hadis tentang siapa yang berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semua orang tidak suka. Maka Allah senang kepada kita dan Allah akan membuat orang yang tadinya tidak senang menjadi senang. Kemudian yang terakhir. Saya ingin membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya,
nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan satu kesulitan terhadap orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan dari kesulitan akhirat. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu sekecil apapun yang kita berikan kepada saudara-saudari kita di Palestina, yakinkan buat diri kita bahwa mudah-mudahan ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Meringankan apa yang diderita oleh saudara-saudari kita yang ada di Palestina sana. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bisa meringankan kita di hari akhirat. Kita berharap Allah, kita berharap hari akhirat. Seperti yang disebutkan dalam ayat surah Al-Ahzab ayat 21 tadi. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Berharap Allah dan hari akhirat. Nah, selanjutnya, hadis ini juga menjelaskan bahwa wa man yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang memudahkan, meringankan terhadap orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya dunia dan akhirat. Saya mau kembalikan semua ke Palestina. Meskipun ada juga orang-orang di sekitar kita. Baik yang meminta ataupun tidak meminta. Ini mani misteri. Ya. Karena ada orang yang butuh minta. Ya, minta. Dan itu tidak terlarang. Selama bukan untuk memperkaya diri. Ya. Memang kebutuhannya mendesak dan sebagainya. Dan ada juga orang sebenarnya butuh, tapi mengharamkan dirinya untuk meminta. Dan itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang itu, bahwa ada yang butuh tapi tidak minta. Mengharamkan dirinya dari meminta-minta. Nah, sekarang kenapa saya lebih mengutamakan Palestina ini? Karena di sana kesulitan demi kesulitan. Kesukaran demi kesukaran. Penderitaan demi penderitaan. Bahkan ada ulama kita yang berdoa, ya Allah, sesungguhnya musuh saudara-saudari kami di Palestina adalah musuhmu. Memutuskan air, memutuskan listrik, memutuskan segalanya untuk saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Maka putuskanlah segala bentuk kebaikan untuknya. Kalau cuma itu yang kita mampu, cuma itu yang kita bisa, laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kembali mengoreksi diri dan meyakinkan bahwa saya berdosa. Saya berdosa. Makanya dalam setiap kunut yang saya baca pasti mengakhiri dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kenapa? Kita merasa bahwa sudah besar apa yang kita berikan. Sudah besar apa yang kita sumbangkan. Sudah besar apa yang kita kumpulkan untuk saudara-saudari kita. Padahal belum ada apa-apanya dibanding orang yang berharap dunia. Dibanding orang berharap dunia. Bapak Ibu tentu mendengar bahwa ada orang yang kemudian
disampaikan boikot ini. Boikot ini. Kenapa? Ini termasuk pendukung Israel. Tiba-tiba berubah dan menyumbang 1 miliar. Nyumbang 1 miliar. Padahal tidak ada apa-apanya 1 miliar itu dibanding keuntungan yang dia dapatkan. Tidak usah saya sebutkan namanya. Ya. Khawatir. Ya. Kita bacalah. Nah, lihat, dengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang di medsos itu. Yang ini adalah berita yang bisa dipercaya. Bahkan yang tadinya mengucapkan kata-kata seolah-olah mendukung Israel, ya, sekarang ada berubah. Oh, tidak begitu maksudnya. Agak. Sehingga ini yang kita mau, Pak. Bahwa kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Kita berbuat karena Allah dan hari akhirat. Bukan balasan yang cepat yang bisa saja berubah menjadi musibah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini 2 ayat dan 2 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk senantiasa berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Memberikan bantuan kepada sesama, khususnya kepada saudara-saudari kita yang ada di Palestina sana. Kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Kode paling adiruntuk rilino, mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan yang terbaik. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Kembali kami mengajak jamaah sekalian untuk menundukkan mata hati dan kepala, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Mudah-mudahan istighfar dan doa kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyinari kuburan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya kelak di hari akhirat bersama dengan kita semua di surganya. Dan kepada saudara dan saudari kita yang masih dirundung duka, masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan ketabahan kepadanya dan kepada keluarganya menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan menyembuhkannya, dan kemudian kesembuhannya digunakan untuk beribadah yang maksimal dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita semua yang masih diberikan kehidupan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam kehidupan dan kesehatan ini untuk senantiasa beribadah dan melakukan ketaatan yang maksimal kepadanya, yang mudah-mudahan semua yang kita lakukan dari ibadah dan ketaatan itu membahagiakan kita baik di dunia terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Dan kepada saudara dan saudari kita yang masih terus memberikan bantuannya terhadap rehab masjid kita, dan kepada semua yang membutuhkan bantuan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda baik di dunia terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.